لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Anak-anak semuanya, apa kabar? Udah makan? Udah makan belum? Ceramahnya mau yang lama mau yang sebentar? Ini anak-anak biar konsen dulu, saya sapa dulu. Bapak Diwan, Bapak Rudiansah, Bapak Sumardi, Bapak Rasno, yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat, Tebing, Bapak Lurah, ya. Saya Faisal, dan juga Bapak RW, RT semuanya, para sesepuh. Dusun apa desa, Pak? Hah? Kampung Bangun Sari. Semuanya, yang tua saya hormati, yang muda saya sayangi. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Anak-anak kecil, dengar gak yang depan dia? Dengar tak? Mau disayangi apa mau dimarahi? Kalau mau disayangi harus diam, ya. Jangan main sendiri, ya. Jadi kata Rasulullah, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang kecil. Si cilik-cilik ini kita sayangi. Kayak duit, ya terus-terusan upaya, ya. Maksudnya jangan diseneni terus, jangan dimarahin terus, kasihan. Rasulullah SAW mendidik anaknya, mendidik cucunya tidak dengan memarahi. Cuma kadang-kadang orang tua ini yang gak kuat, ya, suka memarahin anak-anaknya. Kemudian kata Rasulullah, yakir kabirona, sing tua-tua yang sudah tua kita hormati. Umurnya lebih tua dari kita, itu tanpa ada embelan apa-apapun kita sudah harus hormati. Yang penting luwih tua hormatono. Walaupun tanpa ada embelan apa-apa, cukup umurnya lebih tua. Apalagi dia umpamanya pemimpin, apalagi dia guru, ya, apalagi dia punya tetangga, itu harus dihormati. Kesolehan seseorang itu tidak hanya dilihat dari sholatnya saja. Jadi aku kadang-kadang diundang ceramah lagi bingung, mana Bangun Sari? Diundang Bangun Sari, diundang. Jadi arep ngomong apa meneh. Lah wis padha ngerti kok, jajal tak tes dhisik. Ibu-ibu, mireng Bu. Ibu-ibu dengar. Salat 5 waktu hukumnya apa, Bu? Wajib. Puasa? Haji? Wajib ngono. Kok sing mampu tok, sing gaya-gaya orang mampu pirang-pirang. Sekarang banyak urusan haji ini pura-pura melarat banyak. Jadi aku mampu, aku belum mampu, aku belum. Kredit Avanza iso, udah lagi ra iso. Apa tuh? Tuku tanah iso,
ONH Ralunas iku jenenge pura-pura melarat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat Anda mampu. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata walam yahujja fala ubali amata yahudiyan aw nasraniyan." Siapa yang mati padahal dia sudah mampu, sebetulnya termasuk golongan orang yang mampu tapi dia tidak berhaji, maka aku tidak perlu nggak tahu entah dia mati Yahudi atau Nasrani. Anak-anak, sholat hukumnya apa anak-anak? Puasa, haji, wajib, ya, zakat, sedekah, wajib kabeh, ngaji, sudah tahu semua sekarang di sebetulnya. Tinggal apa sekarang? Prakteknya. Tahu sholat wajib, sudah tahu. Tinggal apa? Prakteknya. Berapa banyak orang yang tahu bahwa sholat itu wajib tapi nggak mau mempraktekkan. Puasa wajib sudah tahu semua. Tinggal mau apa tidak mempraktekkan. Haji wajib bagi yang mampu. Tuku motor segede-gede kukira boleh. Masya Allah. Tanahnya lor itu wetan kulon duwe tanah. Itu harus segera melunasi ONH. Harus. Nah, jangan sampai menurut kita itu tidak mampu, tapi menurut Allah pada sudah mampu. Nah, kita di sini alhamdulillah duduk di sini. Itu mau ceramah apa lali banget ceramah. Jadi pertama kepada para orang tua kami dan anak-anak kami semuanya yang kami sayangi, kita datang di sini ini karena seorang manusia termulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kanjeng Nabi, kalau tidak ada Rasulullah mungkin kita tidak berkumpul di sini. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak berkumpul di sini. Kumpul nanti kumpulnya neng diskotik. Nah, orang Rasulullah orang jahiliyah semuanya mau kumpul apa begini ini? Kumpulnya nenggon maksiat, tempat-tempat bar, tempat perjudian, tempat pelajaran laris. Tapi karena ada seorang sosok manusia termulia yaitu Rasulullah SAW, malam ini malam Kamis tanggal piro? Tanggal Rabiul Awal, akurat tanggal bulan September. Hah? Tanggal 10 Rabiul Awal kumpul ning Masjid Fathul Jannah. Berkait apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nikmat yang besar Rasulullah itu. Ojo macam-macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana anak-anak? Anak-anak dilahirkan di mana Rasulullah? Di Mekah. Tahunnya tahun gajah atau tahun kelinci? Hah, tahun gajah. Tahun gajah. Kemudian Rasulullah itu lahirnya di Mekah, kita di Indonesia. Perjalanan naik pesawat sekitar 10 jaman. Ya. Itu Rasulullah lahir di sana, bawa agama Islam, wong bangun sari ki lho iso masjid melok dadi wong Islam. Apa ora nikmat yang luar biasa. Untung sampean dadi wong bangun sari. Apa untung? Nak sampean dadi wong Tokyo kono, dari wong Beijing,
Jadi wong Hong Kong durung karuan sebuah masjid sampean. Nggih napa mboten? Jadi wong bangun sari ku ya kudu sokor, masa duwite ra pate akeh. Coba jadi orang Jepang sampean, agamane Shinto, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sampean dadi warga Hong Kong umpamane, ya. Ora kenal, ora iman karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arep dadi apa nang akhirat? Duwite akeh. Tapi dunia itu sifatnya hanya sementara. Jadi kaya miskin sementara. Kabeh sementara kabeh. Wong nek wis mati kabeh dadi wong miskin. Ora ana wong mati sugih iku tidak ada. Ketika orang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kabeh dadi wong melarat. Ora ada apa-apa. Nak ora meluk babul khairat, ya, atau ora iki lho teko kafane ndek, nah iki kafane bapak kena mati. Ya ora ada apa-apa. Entek. Nah, jadi kita itu sugih itu kaya itu di dunia itu semuanya adalah sementara. Wong bangun sari alhamdulillah diparingi cukup. Syukur cukup. Arep nang masjid, arep nggo sarung duwe sarung, nggo klambi duwe klambi, kopiah duwe kopiah, anggo ibadah. Nutukno umur. Sing wis tuwa-tuwa aja tinggal salat. Sing enom juga harus salat. Anak-anak, rungokno. Salate nang omah. Salate aktif apa tidak? Siapa yang 5 waktu salatnya aktif? Angkat tangan 5 waktu. Sing salatnya bolong-bolong sih. Sing salatnya bolong-bolong angkat tangan. Mau maghrib isya, zuhur asar ono. Nah. Ayo sekarang semuanya lihat sini. Semuanya lihat sini. Jujur, sing salatnya 5 waktu siapa? Komplit. Anak-anak yang 5 waktu komplit siapa? Jujur ya. Ono emak rono emak salat, ono bapak salat, nang masjid nang masjid salat, nang ngarep ustaz orang ngarep ustaz salat 5 waktu. Nah, anak-anak kita seperti ini rata-rata 7 tahun ke atas. Ini sudah harus bagi orang tua, wajib bagi orang tua mendidik mereka untuk sholat 5 waktu. Supaya apa-apa nek wis gede, wis bujang, wis perawan itu sudah istiqomah melakukan sholat. Kalau kecil-kecil tidak dididik, besok besar jadi profesor tapi ndak sholat, ndak ada gunanya. Percaya sampean, Bu? Ana profesor, Bu, ning dunia iku, Bu, tapi kok ora salat, Bu, ora ana gunane. Ora ana gunane. Engko nek wis mati ning akhirat dipanggil sama Allah. Allah enggak manggil profesor. Bapak profesor, doktor ini ra usah diundang. Celuk jenenge sapa, anake sapa, wis. Itu gelar semuanya urusan dunia. Kowe salat apa ora? Itu saja. Jadi kita alhamdulillah sudah diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal di Karimun, ning Bangun Sari, Nabi tinggalnya di Mekah, di Madinah. Kok iso salat, iso puasa, itu nikmat yang besar. Luar biasa. Jadi orang Islam enggak mesen lahir owek bapak Islam, mama Islam, dan wong Islam. Ini wajib disyukuri. Luar biasa. Dan kita kumpul di sini adalah karena tadi sosok manusia mulia yang kita sangat berhutang budi kepada beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada Rasulullah kita tidak tahu jadi apa sekarang. Mungkin nyembah berhala. Ya, Mbak.
Ana berhala ngarepe umah wong bangun sari ki, gawe berhala kabeh disembayang grisuk sembahi. Sembah. Apa? Tidak sampai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wis ngerti iki patung ora usah disembah iki pintar sudah. Nah, pintar. Dulu, jadi kenapa kita kok kudu memperingati? Kudu bukan sifatnya hukum syariat nih. Ini adalah merupakan satu kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah merupakan wasilatul ulmah, perantara yang agung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ada menunjukkan rasa syukur. Ya. Tanpa ada Rasulullah kita tidak tahu Islam. Ya. Kemudian Rasulullah turun kepada sahabat tabi'in kepada para ulama semuanya. Di atas jasa-jasa beliaulah kita bisa jadi wong api dan wong Islam, ya. Bertahan insya Allah sampai akhir hayat husnul khatimah. Hati-hati urip nang dunya. Nang dunya rapate sugih tapi males ibadah itu rugi. Dulu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ini cerita kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi. Waktu itu malam Senin, masalah tanggal para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ya. Dan ada justru versi yang lain. Jadi sebetulnya bukan masalah pas tanggal itu, tetapi niat kita ini memperingati hari lahir Rasulullah SAW. Jadi kalau menurut hitungan secara ilmu falak itu tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Rabiul Awal, karena tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuhnya tidak hari Senin. 12 Rabiul Awal yang jatuh hari Senin itu yaitu ketika wafatnya beliau. Baginda Rasulullah SAW itu tidak ada jadi masalah. Yang penting kita niatnya adalah memperingati gembira terhadap lahirnya Rasulullah SAW. Malam Senin itu ketika menjelang detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, ya. Terus persis ketika pas Sayyidah Aminah ibunya Rasulullah ini nak melahirkan, itu gak ada siapa-siapa. Arab jaruk tolong sopo rauno dewean, bidan gak ada waktu, gak ada bidan. Jadi Sayyidah Aminah itu ketika mau melahirkan gak ada temannya siapa, sendirian, bingung, sudah terasa mau melahirkan. Jadi dalam kitab Maulid pun disebutkan, maka ketika detik-detik kelahiran Rasulullah SAW itu datang dua orang wanita solehah. Yang pertama yaitu Asiyah zaujah Fir'aun, yang kedua yaitu Maryam binti Imran. Yang pertama datang adalah Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu mukminah, orang beriman, bojone wong penjahat, tetapi istrinya Masya Allah orang saleh. Kemudian Sayyidah Maryam itu kemudian datanglah dua wanita saleh ini, kemudian datanglah para bidadari surga ketika Rasulullah mau dilahirkan. Jadi Rasulullah itu ketika lahir itu bidane Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah radhiyallahu taala anhuma rahimahumullah. Dan juga dikawanin oleh bidadari. Lah nek sampeyan lahir sing ngonconi sapa? Ana bidadari teko apa ora kira-kira?
Rasulullah lah itu bidadari. Kita ngertinya bidadari Jakatarup kok, cerita di Jakatarup bidadari. Rasulullah SAW ketika dilahirkan itu yang istilahnya menemani Sayyidah Aminah adalah para bidadari surga dan dua orang wanita salihah, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asyah. Dan persis ketika Rasulullah SAW lahir, terpancar cahaya. Waktu lahirnya Rasulullah itu ada terpancar cahaya seperti suar dari Mekah sampai ke Syam, Mekah sampai ke Suriah. Jadi kalau kita biasanya punya acara itu ada suar nyorot gitu, itu dari pas Rasulullah itu lahir itu betul-betul ada cahaya. Orang-orang penduduk Mekah nengok, itu cahaya apa? Jadi cahaya itu memang betul-betul menyorot gitu sampai ke Suriah sana. Itu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia luar biasa. Api sesembahan di Paris sana itu yang tidak pernah padam, geni disembah. Itu api itu tidak pernah padam, tapi begitu Rasulullah lahir padam api sembahan. Istana Kisra ambruk itu ketika lahir, baru lahirnya Rasulullah, baru lahirnya tak, belum dewasanya. Itu merupakan keajaiban yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Singkatnya, ketika Rasulullah lahir di pagi harinya ada seorang wanita namanya Suwaibah. Suwaibah ini hamba sahaya miliknya Abu Lahab. Hamba sahaya miliknya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah. Jadi hamba sahaya Suwaibah ini dia main ke tempatnya Sayyidah Aminah dan ketemu, ternyata Sayyidah Aminah sudah melahirkan seorang putra, anak lanang. Berarti ini keponakannya Abu Lahab. Anak-anak, pamannya Rasulullah siapa? Siapa lagi? Lagi siapa? Ada lagi enggak? Abu Lahab. Abu Lahab juga, tetapi Abu Lahab tidak beriman. Yang beriman Abu Sufyan, Hamzah, itu adalah paman-pamannya Rasulullah yang beriman, ya. Jadi Abu Lahab punya seorang hamba saya, namanya siapa tadi? Siapa namanya? Suwaibah. Namanya siapa? Siapa anak-anak? Suwaibah. Hamba sayanya Abu Lahab namanya Suwaibah. Ketika dia melihat Sayyidah Aminah, yaitu istrinya Abdullah, punya seorang putra, dia memberi kabar kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Disampaikan kepada Abu Lahab, wahai tuan, sampeyan dapat seorang keponakan namanya Muhammad. Jadi Abu Lahab yang kafir ini, dia ketika dikasih kabar oleh hamba sayanya tadi bahwa dia dapat keponakan, gembira dia. Jadi wong Arab itu kekerabatannya itu sangat kuat. Ono Pak D, ya, Pak D entok ponaan baru pun seneng, luar biasa senengnya. Enggak roh nek kita zaman saiki, ya. Anak dulure, anak adiknya siapa dapat keponakan baru, rasanya gimana? Ini Abu Lahab ini ketika dapat keponakan baru, senangnya luar biasa. Begitu senangnya, termasuk kebiasaan orang Arab yang bagus itu apa? Memberi hadiah. Jadi dia ketika ada seorang memberi kabar yang bagus kepadanya, dia gembira, orang itu dikasih hadiah. Itu kebiasaannya orang Arab. Nah, orang kita ndak tahu, ya. Dikai kabar gembira, kowe alhamdulillah ditompo nang kene. Ya ora dikai duit. Bonusnya pun ora dikai. Jangan gitu. Ketika ada orang ngasih kabar gembira, dikasih hadiah sama
orang pertama maksudnya dikasih hadiah sama mereka. Jadi Abu Lahab ketika mendengar ini, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, engkau aku merdekakan. Dimerdekakan karena dia gembira atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking senengnya Rasulullah lahir, hamba saya jadi dimerdekakan. Mulai detik itulah Suwaibah itu jadi wanita merdeka yang kemudian menjadi salah satu wanita yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi mengubah satu syair, kata beliau, idza kana hadza kafirun ja'a zammuhu bitabbat yadahu bil jahimi mukhallada ata'anu yaumal isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhanu bil abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafirun ja'a zammuhu bitabbat yadahu bil jahimi mukhallada. Kalau ada, kata Imam Nasir, kalaulah ini ada orang kafir, maksudnya Abu Lahab, yang dia sudah jelas-jelas dicela di dalam Al-Quran, di dalam kitab Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Ini Al-Quran khusus tentang celakanya Abu Lahab. Kata Imam Nazruddin, ini ada orang kafir, sudah jelas nang Quran disebutnya celoko, sudah hina dia di Al-Quran. Tetapi ata'anu yaumal isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi amma, tetapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin, Abu Lahab mesti mlebu neraka, sudah jelas. Tapi di dalam neraka dia ada satu keistimewaan. Setiap hari Senin itu dia jari tangannya mengeluarkan air. Dia bisa minum air dari jari tangannya setiap hari Senin. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena dia gembira terhadap lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab jelas kafir, disebutkan di dalam Al-Quran ono surat khusus tabbat yada abi lahab wa tab, dia pasti celaka. Tapi tadi ketika lahirnya Rasulullah, dia gembira, hamba saya dimerdekakan. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan tangannya mengeluarkan air sehingga dia bisa minum air pada khusus hari Senin. Neng neraka ra ono banyu putih, ra ono atarin, ra ono nang neraka ra ono. Nang ono neraka itu nanah, darah, timah, tembaga panas semua yang jadi minuman. Kopi kijang ra ono. Arep ngopi kijang nang dunya, nang neraka nang surga ono. Sing kepengin kopi kijang nang surga ya salat. Kena ora ndak ono. Abu Lahab besok termasuk orang istimewa di neraka jahanam. Ketika orang-orang lain minum darah, nanah, tembaga, timah, dia minum air pas hari Senin dari jari. Kenapa? Senang loh, senang. Abu Lahab sholat apa tidak? Anak-anak Abu Lahab sholat apa tidak? Sholat apa tidak? Puasa apa tidak? Haji apa tidak? Karena dia orang kafir, dia tidak iman juga. Tapi kayak gitu pun ketika dia senang terhadap lahirnya Rasulullah, masih diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Nasiruddin, wa ma dzannu bil abdi alladzi tuladari bi ahmad masrur wa mata muwahhida. Terus bagaimana dengan seorang yang setiap tahun sepanjang masa dia gembira terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawatan terus setiap tahun, salat wong iman, salat poso kabeh dilakoni, senang terhadap Rasulullah. Di antaranya kita bikin majlis selawat, baca sirah Rasulullah. Wa mata muwahhida, kemudian dia meninggal dalam keadaan tauhid, meninggal dalam keadaan
Islam, senang karo Rasulullah, itu bisa menyelamatkan kita. Jadi kita ini ibadahnya nggak banyak, sholat sunnah kita nggak banyak, puasanya nggak banyak, tapi kita bisa selamat. Kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sholatnya nggak banyak, maksudnya sing fardu tok, sing fardu. Saya ini juga tidak berpuasa, maksudnya puasanya cuma yang fardu saja, tidak memperbanyak puasa. Tetapi aku kepengin bersamamu ya Rasulullah di surga. Macam mana? Aku ke sholat ya mau sing fardu tok, puasa yang sing fardu. Tapi ya Rasulullah, aku kepengin karo sampean konang surga Rasulullah. Kata beliau, walakin aku puasa titik, salatku juga pas-pasan sing fardu tok, cuma aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kata Rasulullah, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi uang itu yang penting, Bu. Ibu-ibu, nek pengen selamat, Bu, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Bapak-bapak sedaya, oke? Posone dilakoni walaupun sing fardu tok wis, sing fardu tok umpamane. Posone juga ibadahnya zakatnya dilakoni wis. Setelah itu nek kepengin bareng karo Rasulullah nang surga, hendaklah cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akeh maca selawat, hadir maca selawat, itu untuk memupuk cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang macam mana kita arep bareng karo Rasulullah amale modele kayak ngene iki? Piye carane? Iso apa kira-kira? Salate morat-marit, puasane morat-marit, kon sedekah pelite ora ukuran. Masya Allah, bakhil. Mulutan pas maulid Nabi ini enggak boleh bakhil. Waktu maulid Nabi ini tidak boleh bakhil, ibu-ibu, bapak-bapak, enggak oleh. Rasulullah itu orang yang dermawan. Kita harus dermawan di hari lahirnya Rasulullah SAW. Aja bakhil. Aku biyen pas nang Jawa, ana satu daerah kampunge Mbah. Iku nek acara Maulid Nabi, acara Rajaban, Isra Mi'raj, sedekahane luar biasa, Pak. Iki kok ana ingkunge apa ora iki? Panitia. Ana ingkunge apa ora? Waduh iki. Gawe ingkung esuk maneh. Cerita neng daerah pegunungan. Mbah kula niku asline kono ning Kebumen kono. Neng daerah pegunungan, orangnya makannya biasa. Ada namanya oyek. Ngerti oyek sampean, Pak? Oyek semurah, Mbah. Oyek itu sego ubi. Sego pohong itu dikom, dideplok, dikom maneh, deplok maneh, dipe maneh. Bolak-balik ping 3 minggu. Iku sing dipangan. Lawuhe sambel, tempe, tahu, iwak asin. Tapi nek pas wayahe Rajaban, Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, sedekahane lumayan. Engkung. Nah, kita biasanya kan pakai bacaan itu, Pak. Isinya apa nek kita kan? Ya paling mentok saiki serono, saiki epuk-epuk saiki zamane. Ini Pak nggih. Saiki Isra Mi'raj epuke Maulid Nabi epo terus favorit. Tuku nang pinggir dalan, nah iki aku. Ini ada orang melarat. Mangane sego putih, sego jagung. Tapi ketika Isra Mi'raj, Masya Allah, kula biyen zaman mondok ning Kebumen, Pak.
Pokoknya nek ana undangan kiai ini diundang Rajaban neng lor daerah Kebumen, daerah Krakal kono. Oh, seneng santri. Sampeyan ngerti berkate engko ngene iku. Ana nomor-nomoran. Ana wong gawe engkung wedhus. Engkung wedhus, Kang. Wedhus ngene iki, ha. Wedhus temenan wedhus. Sing ora wedhus ayam. Sak apa jenenge iki? Sak perkatan iki wong siji. Oleh mikul iku ora wong papat. Andoke 100. Ndoke 100, Pak. Ndok ayame 100. Ingkunge aku ora ngomong goro, aku ngomong tenanan. Sing jeneng ingkung iku sak ene iku selawe. Selawe iku bro 25 ekor ayam. Jadi dia ada kok sing paling akeh dhewe kuwi aku nggo ngarepe kiai ini lagi. Nanti ada yang 20 ekor, ada yang 10 ekor. Oh. Pokoknya nek ndok iso balang-balangan saking akeh. Jadi Masya Allah luar biasa. Sing paling ngisor dhewe, niku paling enggak ingkung loro itu paling ngisor dhewe ndoke. Itu sedekah, memuliakan, ya, memuliakan baginda Rasulullah SAW. Enggak usah. Padahal ada orang yang hidup memang untuk ditabung, dong. Nabung bola pas pengulitan, anggota jaban. Agungnya Rasulullah di hati mereka. Betul. Jadi nawes pengajian ngono balik mobile kebuk berkat nganggo pickup. Waduh kebuk berkat ngangkat tekan kono. Seneng ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana kita menghormati kelahiran Rasulullah SAW. Abu Lahab wong kafir, ora salat, ora poso, mlebu neraka. Rasulullah lahir. Apa sedekahnya? Memerdekakan Suwaibah Aslamiyah. Berapa harganya? Berapa harganya itu? Ada hamba saya, berapa harganya? Mahal. Nak karo wedhus ya tetep larang menungso. Tetep larang menungso. Jadi itu hanya kita berbicara tentang macam mana Rasulullah itu bisa agung. Kita menghargai baginda, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus cinta sama Rasulullah. Sing jeneng ibadah wong ibadah pas-pasan, ojo bosen sholawatan. Ojo bosen sholawatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan di dalam sebuah hadis ada Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun majlisan yazkuruna Allah taala bi illa hafat bihimul malaika wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakaruhum fi man indah. Rasulullah bersabda tidaklah berkumpul satu kaum. Ini ke kaum kabeh ke jenenge kaum anak-anak. Anak-anak lihat sini ya, anak. Jadi kaum berkumpul satu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum bareng-bareng ini kok gelem zikir bareng-bareng. Eko hafat bihimul malaikah akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Kabeh malaikat ini jumlahnya lebih akeh dibanding sing Waqajat umur rahmat Allah akan turun. Wa dzakaruhumullahu fiman indah, dan juga Allah akan menyebut nama-nama mereka di alam malakut, alamnya para malaikat. Jadi ana wong sing nang dunya ora terkenal, tapi ning langit terkenal luar biasa. Krono apa? Seneng datang di masjid zikir. Wong sing nang masjid zikir itu dijamin selamat nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat itu balik ketika sebuyaran, malaikat balik. Kemudian Allah tanya kepada malaikat-malaikat yang hadir di masjid, waktu kau kembali sedang apa hamba-hambaku? Apa yang dilakukan hamba-hambaku? Wahai malaikat, ya Allah, mereka meminta surgamu dan mereka memohon dilindungi dari nerakamu. Kata Allah, saya kabulkan permintaannya.
Cuma semuanya saya kabulkan kata Allah. Cuma ya Rasulullah, ya Allah kata malaikat, ada orang kata malaikat ini, cuma ada orang ya Allah, dia datang ke situ niate ora kok arep melok zikiran. Niate ku ora kenceng krana Allah, niate ku ora arep selawatan. Dia datang tapi karena sesuatu duniawi. Apakah dia aku diampuni ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum qaumun lam yasqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah, ahli majlisan, itu adalah suatu kaum yang mana orang yang mau duduk bersamanya itu tidak akan celaka. Jadi mosok dek teko rene mu goleki sandale mengawan rene ilang, tapi kok paling nunggu nang kono. Atau aku pengen berkate, itu tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Berkah kaum orang-orang yang terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis kita ini majlis luar biasa. Majlis luar biasa, tetapi kita kadang-kadang merasa itu biasa-biasa saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab antara kita dengan alamnya malaikat. Ora ana masjid kosong. Ora ana wong ora gelem zikiran, kabeh wong gelem. Cuma karena hijab sehingga tidak menembus alamnya malaikat, malaikat ora ketok. Malaikat ora ketok. Cara Allah membuka hijab malaikat kok ketok kabeh. Kabeh wong padha mara nang masjid zikir. Mara nang masjid kabeh. Salat kabeh, ibadah kabeh. Seperti itu. Dan itu merupakan ujian. Kenapa manusia tidak bisa menembus alamnya malaikat? Itu ujian. Percaya ora? Lah nek saiki nek sak ketok. Longgo kene. Malaikat rakib ketok. Malaikat atid ketok. Nglakoni jahat ketok. Malaikat jadi tulis ketok. Ya kapan orang mau berbuat jahat? Tentu takut sudah ada yang ngawal. Tapi ketika itu tidak nampak, itu ujian bagi kita. Kowe ki malaikat rakib atid ra ketok, kowe tetep dadi wong lurus apa ora? Kamu mau lurus apa tidak? Mungkar nakir jajal wong lewat kuburan kono, nak ngerti ketok malaikat sing gebuki wong-wong sing ahli maksiat kono. Kira-kira ana apa ora wong sing wani ninggal salat? Ora ana. Tapi itu ujian. Kita lewat kuburan ayo we guyon-guyon salo, ora ketok sing nang ngisor babak belur. Itu ujian. Makanya kalau Allah buka itu, wong soleh kabeh. Soleh kabeh. Kenapa? Karena tahu resiko apabila dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah dari kita memperingati hari lahir beliau pada malam hari ini. Kita gembira terhadap lahir beliau. Kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita harus baca mana caranya cinta kepada Rasulullah. Kudu karena kita enggak duwe bekal ibadah akeh, enggak punya bekal ibadah banyak. Salate wong jaman saiki lho kaya apa? Nak salate wong jaman biyen malam 1 malam 100 rakaat. Kita apa salate 1 malam? Berapa? La haula wala quwwata illa billah. 5 waktu komplit nang masjid. Hebat luar biasa. Masjidnya wis dibangun apik, diisi. Rasulullah iku ben manggone nang masjid ra nang warung. Ya. Kita kira Rasulullah iku nungguin nang kedai kopi ngono ta? Enggak, goleki Rasulullah iku nang masjid. Jadi kalau Rasulullah ada zaman sekarang ini masih ada, Rasulullah akan duduk di masjid. Kita kalau mau ketemu Rasulullah, kita datang ke masjid. Cuma saiki masalah kedai kopi luwih rame timbang masjid. Perapatan luwih rame timbang masjid. Itu godaan, ya. Jadi kita lah monggo kita ramekno kabeh, masjid diramekno, salate diaktifno, posone sedekahe dilancarno kabeh.
majlisane selawatan dan lain sebagainya dilancarno perkone apa hidup sementara itu saja. Nak urip ki salawase kono sak karepmu. Nak uang urip ra ono matine sak karepmu kono. Tapi kita itu ada matinya loh. Besok akan ditanya sama Munkar dan Nakir. Apa zaman amalmu, hartamu, semua itu ditanyakan. Iku masalahnya. Makanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga berkah. Allah menurunkan keberkahan di malam hari ini, ya, berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang selamat dunia akhirat. Dilancarno rezekine, disehatno awake, diberi keturunan yang solihin dan solihat, dan pada waktunya setelah umur yang panjang berkah diberi husnul khatimah. Dijadikan kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salih wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa jami'il muslimin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau rahmati. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau jaga. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, janganlah Kau jadikan salah seorang di antara kami termasuk orang yang celaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa
وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah semua keturunan kami orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli salawat, ahli Al-Quran dan ahli zikir. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami dan mereka orang yang ahli kemaksiatan, ahli kezaliman, ya Rabbal Alamin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. 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 تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.